Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari kelompok 4 pada mulia metodologi sejarah. Pada kesempatan kali ini saya Rido Rionaldi selaku moderator pada diskusi kita pada kali ini, yaitu membahas tentang metodologi sejarah pada bagian kritik data. Adapun dari nama-nama kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Hayatul Rida, Hija Ramadena, Liza Kusinawati, Rido Rionaldi, Rizky Meliandi, dan Saudari Tia Mustika. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rizky Meliandi. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator dalam penyampaian materi pada kali ini, yaitu saya sendiri tentang kritik sumber sejarah. Kritik sumber merupakan usaha pengelola dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan melalui upaya verifikasi data. Peneliti memilih dan memilah data yang sungguh-sungguh relevan. Dengan penelitian ini untuk kemudian dijadikan sumber data untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan data lain yang kurang relevan digunakan sebagai sumber, tidak digunakan sebagai sumber. Kritik sumber atau pengujian informasi adalah proses menguji naskah sumber, seperti dokumen, narasumber, pidato, sidik jari, foto, pengamatan, atau apapun yang menjadi sumber pengetahuan. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas dari bahan-bahan sumber tersebut. Secara umum, kritik sumber adalah studi interdisipliner tentang bagaimana sumber informasi diuji untuk tugas yang diberikan. Proses kritik sumber dikenal sebagai Quellenkritik dalam bahasa Jerman. Pada awal abad ke-20, kritik sumber merupakan bidang yang sedang tumbuh di antara banyak bidang lainnya. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dalam konteks ini, sumber kritik dipelajari dari perspektif yang lebih luas dari sekedar misalnya studi sejarah atau Alkitab. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Rizky Meliandi, yang mana kritik sumber sejarah dapat kita pahami bersama bahwa usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan itu termasuk dalam kritik sumber sejarah. Baik, untuk tidak berpanjang waktu juga, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya kira untuk kawan-kawan bisa kita pahami bersama untuk materi kritik sumber sejarah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Liza Kusinawati. Kepada Saudari Liza Kusinawati dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis kritik sumber. Menurut G. Widja, kritik sumber dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan juga kritik internal. Kritik eksternal ini berkaitan dengan autentisitas atau keaslian sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menganalisis apakah sumber-sumber yang diperoleh merupakan sumber asli atau hanya sumber turunan. Dalam tahap ini, terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap sumber yang telah dikumpulkan bersifat valid dan sesuai dengan subjek yang dikaji. Ada dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ini yaitu gunanya menguji keaslian sumber dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Sedangkan kritik internal, kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada isinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Saudari Liza Kusinawati. Untuk mengenai jenis kritik sumber itu ada dua, kritik eksternal dan kritik internal, yang mana dua jenis kritik ini saling berkaitan satu sama lain. Kita pahami bersama.
dari yang sudah dijelaskan oleh saudari Liza Krisnawati. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai penjelasan dari kritik eksternal dan kritik internal ini akan disampaikan oleh saudari Hijrah Ramadena. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Liza Kusnilawati, yaitu tentang kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ini pada umumnya meneliti sumber-sumber sejarah berdasarkan gaya tulisan, bahasa, warna kertas, serta bentuk dan jenis kertas dokumen, arsip, dan sebagainya yang dijadikan sumber sejarah. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkap dalam kritik eksternal. Pertanyaan pertama adalah autentitas, apakah sumber tersebut sesuai, dan originalitas, apakah sumber tersebut asli atau turunan, dan integritas, apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah. Selanjutnya adalah kritik internal. Kritik internal ini menurut Suhardi Suryabrata, kritik internal harus menguji motif, kebenaran, dan keterangan peneliti yang mungkin melebih-lebihkan atau mengabaikan sesuatu yang penting dan atau memberikan informasi yang palsu. Kritik sumber inilah yang menjadi ukur kualitas dari penelitian. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkap dalam kritik. Pertanyaan yang pertama adalah tentang sifat sumber. Apakah sumber tersebut resmi atau tidak resmi? Yang kedua adalah latar belakang penulis atau pengarang sumber. Apakah penulis berperan dalam peristiwa yang diteliti? Dan yang terakhir adalah membandingkan. Apakah isi sumber tersebut memiliki fakta yang sejajar dan objektif bila dibandingkan dengan sumber lainnya? Kritik internal yang dapat dilakukan misalnya melihat usia informan. Semakin tua usianya, umumnya daya ingat dan kemampuan panca inderanya sudah berkurang. Selanjutnya, menganalisis peran informan dalam peristiwa sejarah yang diteliti. Dan yang terakhir, melakukan cek silang antara informan satu dengan informan lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Hijrah Ramadena, yang mana yang kita ketahui yang sudah dijelaskan antara kritik eksternal dan kritik internal ini untuk sebagai acuan ataupun sebagai objek untuk dalam melakukan penelitian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tia Mustika. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya itu manfaat kritik sumber sejarah. Kritik penelitian adalah menilai dengan teliti terhadap kekuatan dan kelemahan suatu studi. Kritik penelitian intelektual adalah juga memeriksa dengan teliti dan menyeluruh selain dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, namun juga ketentuan logika, arti dan kemaknaan suatu studi, dan proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan kritis terhadap isi laporan penelitian digunakan sebagai kajian ilmiah dan aplikasi pada praktik, teori, serta pendidikan. Tujuan dari manfaat ini adalah memberi masukan terhadap suatu laporan atau artikel hasil penelitian, memasukkan inti penting untuk dipertimbangkan dalam rangka melanjutkan penelitian berikutnya untuk diimplementasi hasil penelitian. Baiklah itu yang saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh saudari Tia Mustika. Dari hasil diskusi kita itu manfaat dari kritik sumber sejarah. Bisa kita bersama dan mungkin nanti untuk kedepannya bisa kita pelajari bersama-sama. Baik, untuk materi selanjutnya akan jelaskan oleh saudari Hayatun Dia. Kepadanya dipersilakan. Slide-nya kelewatan dong. Baik, sekali lagi kepada saudari Hayatun Nida dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Tia Mustika tadi mengenai manfaat sumber sejarah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dari sumber sejarah itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk melihat bohong atau benarnya suatu sejarah. Yang ketiga yaitu sejarah yang dijabarkan betul adanya. Dan yang terakhir untuk mengetahui sejarah diceritakan oleh siapa atau dibuat oleh siapa.
Kemudian menurut Wood and Haber, melakukan kritik penelitian itu dapat beberapa tahap, di antaranya baca dan kritik secara keseluruhan, dengan memeriksa pengorganisasian laporan, memeriksa makna masalah, identifikasi kekuatan dan kelemahan studi, dan mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan yang dilakukan secara objektif. Kemudian memberi contoh kekuatan dan keterbatasan, lalu kemudian sarankan modifikasi untuk studi berikutnya, serta diskusikan kemungkinan replika studinya. Dan yang terakhir, diskusikan kegunaan dan hasil dari penelitian yang dipraktikkan tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi yang dapat dijelaskan oleh saudari Hayatun Hidayah, mana ini mengenai prosedur ataupun prosedur dari manfaat kritik sumber tersebut. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada kritik sumber data yang akan dijelaskan oleh saya di nanti. Yang mana target kritik sumber data ini lakukan kritik sumber peristiwa dengan targetnya untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar atau palsu, apa yang kemungkinan dan apa yang mencurigakan atau mustahil. Kesibukan ini dimaksudkan sebagai proses anggapan berasal dari metodologi peristiwa terhadap kebenaran atau keaslian atau keautentikan terhadap sumber peristiwa, layaknya dokumen berasal dari arsip-arsip maupun sumber peristiwa lainnya. Sehingga terdapatnya tahapan kritik sumber ini sanggup jelas kebenaran atau keaslian dan keautentikan berasal dari sumber peristiwa berikut, supaya peristiwa yang ditulis atau bisa disebut historiografi oleh sejarawan sanggup diuji kebenarannya. Artinya target kritik sumber data ini adalah target yang sudah kita teliti tadi, itu apakah itu untuk membedakan apa yang benar dan apa yang palsu, dan kemungkinan dan mencurigakan yang mustahil seperti itu. Nah, inilah tahap akhir dari target untuk kritik sumber data seperti itu. Baik dari penjelasan yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan, baik itu mengenai materi-materi yang ada di dalamnya, itu mengenai manfaat kritik sumber, ada kritik eksternal, juga ada jenis kritik sumber, ada kritik eksternal dan kritik internal, dan juga sejarah. Di sini materi kita mengenai bagian kritik data. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa kita pahami bersama dalam proses, dan bisa juga kita jadi pembelajaran untuk proses penelitian selanjutnya. Baik, dari diskusi kita pada kali ini, apakah ada yang kurang, ada yang ingin menambahkan, atau sudah pas gitu kita untuk kita diskusikan seperti itu? Mungkin moderator, saya mau menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini, moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky Meliani. Silakan untuk menyampaikan kesimpulannya supaya kita bisa menyimpulkan dengan baik dan benar. Terima kasih. Baiklah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita adalah kritik sumber merupakan usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui upaya verifikasi data, peneliti memilih dan memilah data yang sungguh-sungguh relevan. Dengan penelitian ini untuk kemudian dijadikan sumber data untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan data lain yang kurang relevan tidak digunakan sebagai sumber. Kritik eksternal berkaitan dengan autentisitas atau keaslian sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menganalisa apakah sumber-sumber yang diperoleh merupakan sumber asli atau hanya sumber turunan. Kritik eksternal juga berupaya meneliti utuh atau tidaknya sumber-sumber yang diperoleh, sedangkan kritik internal berkaitan dengan kredibilitas sumber sejarah. Kritik jenis ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber diperoleh memang merupakan sumber yang dicari. Kritik internal dilakukan untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan suatu sumber dapat dipercaya. Baiklah, mungkin itu yang dapat kita simpulkan pada materi kita hari ini. Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky Meliani atas kesimpulannya pada materi kita pada kali ini. Dari kawan-kawan, apakah ada lagi yang ingin disampaikan, atau ada yang kurang, atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah pas.
Bagaimana kawan-kawan? Kita cukupkan sampai di sini. Nah, menurut saya kalau saya pribadi sudah cukup moderator. Baik, jika sudah cukup untuk mengingat waktu juga, waktu kita terbatas dan juga dari kawan-kawan. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator sekaligus operator pada diskusi kita kali ini mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan dalam diskusi kita pada kali ini. Semoga ini bisa kita jadikan pembelajaran dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih, saya tutup diskusi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman.